Sumatera, Pak Polres sudah juga menyampaikan diwakili oleh Pak Wakil karena pertimbangan ini itu dan harus juga dilakukan menjaga daerah karena ada 1-2 urusan. Tapi prinsipnya semua bupati hadir langsung, ada yang datang dan kemudian ada yang diwakili oleh wakil bupatinya. Belu diwakili oleh Sekda karena dia belum dilantik sebagai bupati, jadi Sekda lah yang tertinggi di sana. Dan karena kekompakan itu banyak menteri itu juga sekarang menjadikan NTT sebagai contoh. Kalau datang itu bupati sendiri-sendiri atau ada gubernur datang itu jadi penjago sendiri, biasa pada bilang, hey lihat NTT itu. NTT itu bupati dan gubernur kompak. Nah, kita mau urus satu kali kompak begini ya biar urusnya lebih mudah. Karena kalau datang satu-satu itu biasa para menteri pusing. Saya kan pengalaman bergaul dengan mereka ini. Nanti datang satu bupati, omong dia paling bagus kasih jelek bupati lain. Itu biasa itu. Tahu sapi itu tempat omong kosong banyak. Padahal sekali lagi data itu sebenarnya kementerian itu dong punya. Kementerian itu mereka dapat data pasti dari tingkat 2 dari provinsi dan dia bikin lagi tim sendiri lagi yang urus dapat. Data mereka pasti kuat itu. Setahu yang saya kenal ya. Karena mereka itu yang data di kementerian itu nyerap datanya bagus dah itu dari bawah. Jadi mereka sekarang jadikan kita jadi contoh dan mereka melihat bahwa lebih baik urus dengan kekompakan NTT ini daripada urus yang nanti gubernur datang omong jelek dia bupati. Nanti datang di bupati omong jelek dia gubernur. Akhirnya dong jadi susah. Para menteri itu akan susah urus kalau daerah yang sudah berkelahi antar bupati atau antara bupati dengan deputi gubernur atau sebaliknya. Itu pasti akan di-X-kan sama pusat. Sudah uang terbatas, ketemu daerah yang berkelahi model begitu, lebih tak usah bantu daripada jadi masalah. Dan kita NTT bersyukur karena kompak. Jadi dengan model kekompakan ini, itu kita bisa dapat dan minta banyak hal dan bisa negosiasi banyak hal dengan Jakarta. Yang berikut juga yang penting dari pertemuan Jakarta adalah karena lihat pemerintahnya kita kompak juga akhirnya waktu kami pertemuan dan para tokoh-tokoh senior, kami itu juga kemarin ketemu dengan para DPR RI, DPD RI, para tokoh-tokoh senior seperti Pak Anies Pakepani, Pak mantan wakil gubernur sekarang DPR RI ini, Pak Eston Funai, Pak Goris Mere dan sebagainya. Itu mereka sangat respect karena melihat kekompakan bupati dan mereka mau membantu kita dengan segala macam cara. Hadir juga DPR RI, datang awal itu Bang Victor Lespodat datang ketemu saya, kemudian kami ngobrol sebentar, salaman, foto, kemudian berlanjut ke pertemuan RUU TNI dengan Pak Adis Kadir, wakil ketua DPR RI dari Golkar. Ada Bang Mekeng, ada Bang Beni Harman, Andre Hugo Parera, Stefano Ciat, Gafil Novanto, Ahmad Yohan, Dipo Nusantara, hampir lengkap lah semua hadir. Dan selain itu juga pertama kali terjadi. Ada pertemuan antara seluruh bupati dengan DPR RI nyaris lengkap juga. Besoknya kami ketemu lagi dengan seluruh komunitas keluarga Flobamora se-Jabodetabek. Ada keluarga besar Sumba, Flores, Timor, macam-macam lah. Itu pun juga sepanjang berdiri NTT baru pertemuan itu yang pertama. Mengumpulkan semua kita satu kali. Besoknya lagi kami pertemuan dengan para pengusaha-pengusaha yang mau investasi di NTT. Tentu tidak semua ya. Saya juga mengundang beberapa orang kedutaan besar yang saya tahu mereka punya jalur internasional yang kuat. Juga beberapa LSM internasional. Kami sambil santai di tempat kafe teman saya, Yuda Siap, adiknya dari Bang Herman Heri. Kami di situ sampai dengan malam, ngobrol banyak hal, diskusi banyak juga beberapa komitmen yang terjadi. Yang paling fenomenal yang mau masuk Sumba Timur, kalau jadi ya, ada rencana investasi energi, kalau jadi ya, itu angkanya tidak tanggung-tanggung, 160 triliun kalau jadi. Saya ulangi lagi, 160 triliun kalau jadi. Yang antar ke saya investor ini itu seorang pimpinan jenderal bintang 3 yang saya kenal orangnya baik dan tidak neko-neko. Ya kalau jadi ini buat Sumba Timur lumayan. Itu akan menyerap paling tidak 10.000 tenaga kerja. Pasti satu Sumba akan ramai di situ nanti. Saya dengar nanti akan mungkin mau masuk nanti di SBD mungkin nanti urusan
banyak, tentu tidak sampai 160 triliun. Juga mungkin masuk di Sumba Tengah, mungkin urusan-urusan pangan dan sebagainya. Di Sumba Barat juga mungkin pariwisata dan pangan dan sebagainya. Tapi yang pasti memang Sumba hari ini tuh kok dilala lagi jadi banyak incaran orang untuk masuk. Jadi dari sejak tadi pagi itu kalau boleh saya usul buat kita semua, tolong jangan mudah jual tanah, apalagi ada orang mau beli dalam jumlah yang terlalu besar. Hati-hati, lebih baik bagi hasil. Jangan ulangi lagi kejadian Labuan Bajo. Kita terlambat mempersiapkan bagaimana pola urusan tanah di sana. Kemudian karena kita terlambat menyiapkan itu, sudah terlanjur dibeli orang luar, beli putus. Sekarang di Labuan Bajo itu memang berkembang sih pariwisata, tapi kepemilikannya sekarang itu mayoritas bukan lagi di tangan orang-orang Labuan Bajo atau Manggarai Barat. Sudah banyak orang dari luar NTT dan luar negeri yang beli. Kalau boleh nanti kalau besok orang serbu Sumba ini untuk berbagi investasi, coba cari pola yang kemudian juga menguntungkan tapi jangka panjang. Jadi jangan kita dapat uang banyak hari ini, besok kita jadi penonton di negeri sendiri. Tadi kami juga ketemu dengan Sumba Hospitality Foundation. Ada anak Sumba sendiri, kalau tidak salah tadi namanya Virginia. Dia cerdas sekali, saya bilang, apa yang bisa kasih masukan bagi pemerintah. Dia cuma bilang tolong jaga sustainability dari pariwisata di Sumba. Karena dia tidak mau kayak Bali. Bali itu dibiarkan dengan bebas orang mengembangkan pariwisata di Bali tanpa ada batasan-batasan yang dibuat sejak awal dengan baik. Sekarang ini Bali itu kreditnya pariwisatanya ampun-ampun. Itu saya pernah menerima ada DPD di Kupang, Nihlu Jelantik, itu mungkin anak dari salah satu putri pahlawan nasional asal Bali, DPD RI sekarang. Dia bilang begini, terima kasih Pak Melki, Pak Gubernur. Kami ini dibantu oleh orang-orang Sumba, membuat kami juga bisa tenang berhadapan sama orang-orang asing. Makanya kenapa? Bupati tahu. Ada satu desa di Canggu, desa itu penduduk asli desa itu kira-kira sekitar 10.000. 10.000 orang satu desa ada di Canggu. Ada pendatang dari Rusia yang tinggal di desa itu 12.000 orang. Bayangkan satu desa di daerah Canggu, itu daerah selatannya Bali, memang lagi ramai sekarang di situ sekarang. Banyak villa-villa menjamur di sana. Tapi yang saya tidak kebayang itu ada satu desa, masyarakat Balinya 10.000 orang, pendatang dari Rusia 12.000 orang. Jadi mereka mengokupasi desa itu. Dan yang berani lawan orang-orang Rusia itu siapa? Orang Sumba. Jadi dia terima kasih pada kita. Jadi dia bilang sama saya gitu, Pak Gubernur, jangan terlalu percaya dengan apa yang terjadi di media sosial. Kan yang omong desa masih percaya, dia kan orang Bali, dia DPD. Memang media sosial itu kadang-kadang dibikin sedemikian rupa bahwa orang Sumba itu penyebab keonaran di Bali. Biar orang Sumba mau diusir dari Bali. Tapi biar Pak Gubernur tahu, itu dibikin, itu framing itu. Memang membuat orang Sumba jelek di Bali biar kita usir orang Sumba biar keluar dari Bali. Tapi sejatinya kami juga berutang sama orang Sumba. Karena gara-gara orang Sumba juga, makanya orang Rusia sekarang juga takut sama kami. Ya saya percaya dia kan DPD RI, jadi pasti dia omong itu pasti benar gitu. Lalu satu dia kenapa? Apa Mbak Nilo? Ya gimana? Kami kan tidak bisa berkelahi orang Rusia. Berkelahi kami kalah. Kalau orang Sumba berkelahi orang Rusia tidak bisa kalah katanya. Jadi saya kan kebayang orang Rusia kan besar-besar kan. Pasti mungkin tingginya mungkin 22 meter begitu lah. Pasti ada tulang-tulang besar kan. Tapi anak-anak Sumba itu kalau berkelahi dengan mereka, orang-orang Rusia kalah. Saya nggak tahu dari Sumba mana, apa dari Kodika, atau dari Wajewa kah, atau apa dia mungkin dari Mamboro kah, apa dia mungkin dari Lamboya atau mungkin dari Lewa, saya tidak tahu. Tapi yang penting anak Sumba aja disebutkan. Jadi dia bilang sama saya gini, Pak Gubernur jangan terlalu percaya juga dengan berita-berita media sosial. Itu memang sengaja dikembangkan untuk membuat antara orang Bali dengan Sumba berantem, kemudian orang Rusia untung karena orang Sumba sudah pergi. Sekali lagi karena dia omong begitu saya percaya. Yang percaya ini DPD RI Pak. Jadi kita juga jangan terlalu marah-marah juga kepada orang Sumba di Bali.
Dulu saya kan kenapa ribut-ribut, karena begini, ada guna juga. Jadi itu cerita tentang orang Sumba di Bali yang ternyata hebat. Jadi walaupun agak kecil-kecil dibanding orang Rusia, kalau berkelahi orang Rusia tumbang sama orang Sumba. Nah, itu penting itu. Apalagi kalau tinggi-tinggi bagus ya macam Pak Bupati Sumba itu lebih berat lagi. Jadi saya pikir dengan banyaknya orang yang akan masuk ke Sumba ini, kita mesti atur baik agar investasi di Sumba ini atau orang masuk ke Sumba ini juga tidak membuat kita menjadi terasing pada waktu tertentu. Ini saya wanti-wanti betul nanti ini untuk terutama yang akan masuk dalam skala besar ya. Kalau saya lihat kemarin yang kami singgah di Muria, Sumba Manis, itu itu investasi terbesar di NTT sekarang ada di tempat dia. Dia tuh sekarang kami hitung-hitung kemarin kira-kira sekitar mungkin 5,4 triliun lah. Jadi total 9 triliun akan dia bangun. Itu di sana itu anak-anak Sumba yang bekerja di sana kira-kira 4.000 orang. Sumba Timur sendiri 90%-nya. Sisanya dari Sumba yang lain. Dan dia sudah mengeman 4.000 hektar, masih ada lagi 12.000 hektar untuk tanaman tebu. Dengan pola yang menurut saya dulu saya mikir tidak jadi, zaman saya terakhir pergi lihat itu daerah 2017 bersama dengan Pak Setia Novanto waktu itu. Setelah itu kemudian baru tahun ini lagi saya bisa pergi lihat sudah berkembangnya luar biasa pesat. Sekelas itu saja ada dan tumbuh di tempat tanah, bukan tanah, batu yang kemudian dibikin jadi tanah. Jadi beda ya, beda tanah berbatu dengan batu dibikin jadi tanah. Ini di Sumba, di Muria Sumba Manis itu terjadi. Jadi dia kasih hancur batu, itu dia kasih prosesnya tuh. Batunya dihancurin, dibikin jadi kayak macam serbuk begitu, dikasih lagi gak tahu apa dia punya model, dibikin jadi kayak macam tanah, dia tanam tebu dan tebunya tumbuh. Dengan skala yang harusnya itu dikasih 1, tapi dia balik 0,25% atau 25% dari total kebutuhan yang diberikan dengan metode kayak Israel begitu dia bikin, ternyata bisa hidup dan randemennya sekarang itu nomor 5 terbaik di Indonesia dan diperkirakan 5 tahun lagi tebu terbaik penghasil gula itu ada di Sumba Timur. 5 tahun lagi itu terbaik se-Indonesia ada di Sumba Timur. Dia akan mengalahkan gulaku di Lampung. Nah maksudnya kalau yang se-ekstrim gitu saja ada pengusaha mau buka dan mengembangkan di Sumba, saya pikir kalau dia sudah ketemu lagi di Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, jangan sampai orang diserbu lagi daerah tersebut. Nanti kita akan diperhadapkan nanti besok, nanti akan mirip-mirip Manggarai Barat ke depan ini. Manggarai Barat itu pilihan pembangunan itu antara kita milih tambang atau pariwisata. Itu yang terjadi kemarin. Waktu itu kalau yang menang itu Pak Fidelis Pranda, itu pasti Manggarai Barat akan menjadi daerah pertambangan. Karena dia punya masa pembangunannya itu masa pertambangan. Kalau yang menangnya Gusti Dula, Bapak Gusti Dula, itu yang menang masa pariwisata. Karena yang menang Pak Gusti Dula, akhirnya pariwisata di Manggarai Barat tumbuh hari ini jadi kayak sekarang. Jadi jangan anggap remeh ini. Sumba ke depan juga itu besok akan ditentukan oleh masa pembangunan mana yang kita pilih. Kalau kita betul-betul industrialisasi tanpa batas, takutnya kita nanti mirip Bali. Kita pilih pariwisata tanpa batas, akhirnya kita tidak bisa kontrol lagi. Tapi kita mesti kontrol agar itu semua bisa dibatasi. Dalam konteks inilah kemudian pertemuan hari ini penting. Agar nanti kita mendengarkan nanti dari para bupati, dari mulai Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dari Ibu Bupati juga nanti kita dengarkan, apa yang sebenarnya mau dibangun ke depan oleh masing-masing bupati, dan kemudian sektor-sektor mana yang kemudian akan didorong untuk dikembangkan di masing-masing daerah, sehingga nanti kemudian kita bisa bagaimana menyambungkan agar kekuatan yang namanya plurisentris, pluriformis ini, banyak pusat pertumbuhan di Sumba ini bisa kita munculkan, dan berbagai bentuk juga yang beragam, tapi kita saling mendukung gitu. Tidak saling kemudian kompetisi yang tidak perlu, yang kemudian kita diatur oleh pengusaha. Saya kemarin waktu rapat di Kupang terakhir itu sama Pak Kapolda, Pak Danwar, kita sudah bilang bahwa gini, yang urus pemerintah dan rakyat itu, negeri ini yang urus itu adalah pemerintah. Jangan ada pengusaha bilang dia bisa atur kita, Jangan. Itu sudah dibuat juga oleh Pak Prabowo Subianto.
Pak Prabowo itu memilih jalan sekarang ini jalan yang tidak mudah ini. Saya tahu pilihan Pak Prabowo ini. Beliau memilih jalan yang tidak mau diatur-atur lagi sama para pengusaha yang selama ini mungkin mengatur negeri ini. Dia mau membuat jalan baru yang kembali kepada spirit Undang-Undang Dasar. Kita semua yang produk Magelang ini pasti sering dengar ya. Pak Prabowo itu sangat suka dengan pasal 32 dan pasal 33. Kenapa beliau sangat mendorong namanya Koperasi Desa Merah Putih? Karena ada kemudian fakta lapangan menunjukkan bahwa petani-petani kita tuh dimakan sama tengkulak. Kita sudah coba bantu pun kita masih kalah sama tengkulak. Koperasi-koperasi harian itu tuh banyak makan kita punya petani di bawah. Bibit mereka sudah siapkan. Pupuk mereka siapkan. Antara dia tanam sama dia panen itu biaya hidupnya dikasih sama tengkulak. Pada saat panen sudah pasti harga udah anjur punya. Tengkulak yang atur semua harganya. Petani apa? Gigit jari. Peternak gigit jari. Para nelayan kita gigit jari. Karena ketika dia pergi melaut juga itu yang bayar dia punya solar itu dari tengkulak, yang kasih dia biaya sekian hari dia di laut juga tengkulak. Itu yang membuat kemudian banyak nelayan kita, petani, peternak kita menjadi tidak maju dari waktu ke waktu. Nah ini yang kemudian Pak Prabowo minta agar kita sebagai pemerintah memastikan bahwa ada keadilan dalam proses semacam ini. Jangan lagi itu kita biarkan yang justru kerja memproduksi itu justru dia dapat tipis sekali. Bahkan kadang cuma balik modal. Sementara para pedagangnya itu ambilnya terlalu besar. Misalnya ada harga sekarang gabah kering, saya nggak tahu di Sumba Barat Daya berapa jualnya. Di Penggilingan ada kepala dinas pertanian di sini, kepala dinas SBD pertanian ada. Ada nggak orang coba? Saya mau cek dulu. Coba kepala dinas pertanian. Ini penting ini soal gabah kering nih, karena ini presiden juga punya kebijakan mesti kita pastikan di lapangan jalan. Pak Kadis, pertanian, di sini harga gabah kering itu kalau kita beli dari petani harganya berapa? Yang di penggilingan kalau kita cek itu berapa yang dibeli sama para penggiling padi? Harganya? Mohon gabah keringnya itu tinggi loh itu. Benar ya? Jangan, mesti dicek ya. Tadi saya dapat langsung, saya panggil, misalnya tadi saya dan Bupati Sumba Tengah, Pak Paulus Kira, saya panggil yang ngerti tentang penggilingan padi ini, karena itu titik krusialnya ada di situ. Berapa tadi? Di penggilingan padinya berapa? Tinggi itu. Karena harga dari pemerintah kan 6.500 ya. Yang ada bisa segitu termasuk daerah yang bagus itu. Tadi saya cek Sumba Tengah itu penggilingannya itu dengan 5.500. Sumba Barat ada yang hadir dari kepala dinas pertaniannya? Berapa di Sumba Barat? Berapa? Nah ini sama dengan Sumba Tengah nih. Coba Sumba Barat itu coba cek lagi Pak. Jangan sampai memang angkanya masih sama dengan begini, karena Sumba Tengah tadi ini berarti sinonim dengan Sumba Barat, karena pasti mereka akan saling cek para penggiling padi. Sumba Timur berapa? Ada yang datang kan dari berapa Pak? Berapa? Nah mungkin Sumba pasti angkanya segini, karena pasti para penggiling padi itu mereka punya geng sendiri. Para penggiling padi itu pasti punya geng sendiri, yang mereka akan kontrol harga penggilingan itu bisa satu semua dibikin sama. Padahal pemerintah sudah memberikan kebijakan bahwa ini Presiden Prabowo punya istilah ya, gabah kering itu dibeli dan digiling itu dengan harga 6.500 per kilo. Nah kalau dia 5.500 ini mesti dicekin. Kenapa tiba-tiba penggiling padi itu memberikan harga di bawah harga yang sudah pemerintah tetapkan? Bahasa Pak Prabowo ini clear ya, saya ulangi lagi ya. Ini bahasa kami di Magelang, ini biar para kepala dinas semua paham dan mengerti tentang apa pola pikir Presiden hari ini. Presiden bilang begini ya,
Pasal 33 mengatakan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Dan beliau kasih contoh penggilingan padi ini. Penggilingan padi harganya berapa? Satu kilo. Dia tanya pada Pak Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian. Itu orang binaan dia tuh. Seperti dia itu di Pak Nando. Kata Pak Sudaryono 6.500. Kalau petani jual dan dia penggiling padi beli di bawah harga pemerintah, itu melanggar atau tidak pasal 33? Melanggar. Nyata-nyata melanggar kebijakan pemerintah. Nyata-nyata melanggar. Dan ini bahasa Pak Prabowo ya, bukan bahasa saya nih. Saya ulangi lagi nih. Beliau sudah konsultasi pada para hakim. Hakim-hakim konstitusi, hakim-hakim MA. Pasal 33 ini tanpa penjelasan, clear bahasanya. Apabila ada penggilingan padi melawan kebijakan pemerintah, karena ini pasal 33 ya, beras itu adalah menguasai hajat hidup orang banyak. Penggilingan padi itu bisa diambil alih oleh negara. Jadi seluruh penggilingan padi satu sumber ini kita ambil alih. Bisa itu. Pasal 33 memberikan kita kewenangan untuk mengambil alih semua. Jadi jangan pengusaha penggilingan padi ini yang mengatur kebijakan pemerintah. Ini kalau Pak Menteri Pertanian tahu, Pak Prabowo tahu, pasti disuruh ambil alih semua satu sumber. Karena ini nyata-nyata melanggar perintah pemerintah ini. Kebijakan ini kan bukan kasih untung kita pejabat, tidak juga. Tapi kebijakan ini hanya memastikan bahwa petani tolong dikasih dia hidup yang sejahtera. Dia sudah kerja capek ini, kasih dia dengan harga 1 kilogram gabah kering itu 6.500. Itu sudah harga minimal. Kemarin saya di Nagakeo ini kabupaten baru, ada satu BUMDes, dia membuat yang namanya penggilingan padi. Kemudian penggilingan padi itu dia bikin dalam suatu mesin, total investasi 1,3 miliar, dia buat gedung sama beli mesin dari Cina, di lahan yang punya provinsi. Dia buat itu dalam 2 menit, penggilingan padi yang itu dia bikin itu, menjadi 5 kg dalam kemasan sudah rapi. Namanya Nagakeo. Saya coba bikin, Pak Ahmad John coba bikin, dalam 2 menit jadi. Kita taruh itu plastik di sini, masuklah itu beras dalam itu kemasan, lalu saya bawa juga ini kemasan, pergi geser ke bagian yang kayak kita menjahit begitu. 2 menit jadi, 5 kilo saya beli 77.000. BUMDes ini membeli dari petani harga berapa? 7.500 gabah kering. Kalau Nagakeo bisa dengan 7.500, masa satu Sumbar itu tidak bisa? Itu selisih 2.000 loh itu. Di Sumbar seluruh ini kita biarkan penggiling padi main dengan harga 5.500, Nagakeo bisa dengan 7.500. Ada selisih 2.000 yang menurut saya, ini yang Pak Prabowo pesan kita bahwa ini ada ketidakadilan dalam urusan yang capek kerja sawah ini petani, ketika dia mau menikmati hasilnya, pemerintah pusat sudah kasih kebijakan 6.500, di level bawah dimain-mainkan sama penggiling padi ini. Ini salah satu contoh aja. Contoh padi ini Pak Prabowo yang ngomong, bukan saya nih, di Magelang. Dan kita ditugaskan untuk memastikan ini ada keadilan baru lah. Minimal dibikin harganya sama di 6.500. Saya minta tolong Pak Bupati, izin, Ibu Bupati, ini masih kita selesaikan. Ini salah satunya kalau kita bisa beres, kita lapor pada di atas juga enak. Para kepala dinas bisa nggak kita kembalikan lagi ke 6.500 sesuai kebijakan? Bisa? Bapak-bapak kepala dinas bisa? Kalau nggak kata Pak Prabowo tadi clear itu, ini bisa diambil alih sama negara ini. Pasal 33 itu clear, tidak ada penjelasan. Ini baru satu yang kita temukan ya. Mungkin juga nanti ada yang lain. Ini kalau kita bisa bereskan Bapak Ibu sekalian, membuat petani-petani di Sumba ini bisa tersenyum. Jadi para penggiling padi ini juga jangan makan terlalu banyak juga. Berbagilah sama orang yang sudah capek. Jangan yang bertelur itu petani, yang dapat nama pedagang urusan beras-beras ini. Jadinya jadi telur mata sapi. Yang bertelurnya ayam, yang dapat nama sapi. Ini kan tidak fair juga menurut saya ini. Sekali lagi, ini yang Pak Prabowo minta kami semua ini, Ibu Bupati bersama wakilnya, para bupati bertiga bersama wakilnya,
untuk tolong ini kita perbaiki lagi yang salah-salah kayak begini. Sekali lagi itu tidak salah kita, itu tidak membuat kita kaya, kita membuat petani tersenyum dan merasa memang ada gunanya di punya gubernur, bupati, kepala dinas, DPRD untuk usia ini. Bapak-bapak DPRD setuju ya? Kita rapikan lagi ya, setuju ya? Ibu Deborah sama Anton juga setuju ya, provinsinya. Ini kita rapikan lagi nih. Jadi para penggilingan padi itu tolong bagilah dengan petani di keuntungan lebih. Jadi mulai besok saya kita coba dicek lagi semua penggilingan padi satu Sumba ini agar kembalikan lagi pada kebijakan pemerintah 6.500 gabah kering di penggilingan dikasih buat petani. Setuju? Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua dulu. Ini kan bukan soal repot ini, kita menjalankan kebijakan pemerintah pusat yang juga menguntungkan petani kita di seluruh Sumba.